bentuk dan ekspresi dari cinta itu selalu berbeda-beda di setiap zamannya. Tapi gimana kalau cinta itu ditunjukkan dengan cara yang maskulin dan juga menggebu-gebu? Nah, lewat puisi karya W.S. Rendra yang judulnya Surat Cinta ini, kita bisa lihat gimana kalau cinta itu ditunjukkan dengan cara menggebu-gebu dan juga dengan intensitas yang kuat. Oleh karena itu, sekarang kita akan menganalisis struktur dari puisi karya W.S. Rendra ini. Yang pertama dari struktur fisik. Ada diksi, imaji, majas, dan juga tipografi. Yang pertama diksi. Dari diksi ada kata konkret dan juga kata konotatif. Dari kata konkret dulu. Kata konkret itu artinya kata-kata yang dia jelas, objeknya dan itu bisa langsung dibayangkan dengan panca indera. Contoh di puisinya, kutulis surat ini kala hujan gerimis, atau 2 ekor belibis bercintaan dalam kolam. Kata-kata pemilihan kata kayak gini itu bisa bikin kita bisa langsung ngebayangin gimana suasananya, gimana visualnya dan segala macam. Beda dengan kata konotatif, itu kata-kata yang simbolis atau kata kiasan. Contoh di puisinya, kaki-kaki cinta yang tegas sebagai logam berat gemerlapan, atau engkau adalah putri duyung tawananku. Ini nggak bisa langsung kita bayangin gimana visualnya atau gimana suasananya, karena itu adalah kata-kata kiasan yang fungsinya itu memperdalam makna atau intensitas dalam puisi. Lalu ada imaji. Imaji ini artinya citraan atau citraan dari panca indera. Dalam puisi Surat Cinta ini, puisinya cukup panjang, makanya dalam puisi ini cukup banyak imaji yang bisa dihadirkan. Beberapa contoh itu dari visual dan auditif. Visual atau penglihatan, contoh ada kata-kata seperti mengibaskan ekor, 2 ekor belibis bercinta dalam kolam, atau kutulis surat ini kalau hujan gerimis. Itu kita bisa langsung bayangin visualnya gimana mengibaskan ekor, gimana nulis surat waktu lagi hujan gerimis, gimana 2 ekor belibis bercintaan dalam kolam. Atau yang kedua ada auditif atau pendengaran. Ada di puisinya bunyinya gini, bagai bunyi tambur mainan, atau kala hujan gerimis. Dari baris ini kita bisa langsung ngebayangin atau pendengaran kita bisa langsung terangsang gimana bunyi tambur mainan atau gimana bunyi hujan gerimis. Terus lanjut ke majas. Sama kayak imaji, karena puisinya cukup panjang, cukup banyak majas yang bisa dihadirkan oleh penulis dalam puisinya. Mulai dari personifikasi, metafora, sampai hiperbola. Pertama personifikasi dulu. Ini memasukkan sifat benda hidup, makhluk hidup ke benda-benda atau makhluk tak hidup. Contoh dalam puisi, langit menangis, langit iri, atau angin mendesah. Lalu yang kedua ada metafora. Contohnya kayak kaki-kaki cinta, atau putri duyung tawananku, dan segala macam. Terus yang ketiga ada hiperbola. Hiperbola ini melebih-lebihkan untuk membuat seakan-akan itu intensitasnya kuat atau memperdalam kedalaman makna. Contoh dalam puisi, baris bagi berjuta-juta jarum alit menusuki kulit langit, atau baris 1000 tangan gaib menyebarkan 1000 jaring. Terus yang terakhir ada tipografi. Tipografi yang digunakan dalam puisi itu bebas atau nggak terikat atau nggak ada bentuk-bentuk yang kaku kayak gitu. Terus lanjut ke struktur batin. Ada tema, rasa, nada, dan juga amanat. Pertama dari tema. Tema besar dari puisi ini tuh cinta dan juga komitmen. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, ada beberapa subtema yang bisa kita tangkap. Contohnya kayak cinta yang menggebu-gebu, atau rasa ingin memiliki, atau maskulinitas. Terus yang kedua ada rasa. Rasa yang coba dihadirkan oleh penulis dan juga bisa dirasakan oleh pembaca. Contoh, rasa menggebu-gebu dalam puisi ini itu bisa dirasakan. Terus rasa ingin memilikinya, rasa keyakinannya, segala macam. Terus yang ketiga ada nada. Nada itu gimana suasana atau
nada dari baris atau bait yang ditulis oleh penulis. Contoh yang didapat itu memuja. Gimana penulis itu memuja Dignarti dalam puisinya. Terus meyakinkan kayak kupinang kau atau kulamar kau gitu. Terus juga dengan nada yang dominan dalam puisi ini. Seperti gimana penulis bilang kalau kau adalah putri duyung tawananku, aku akan menjaringmu, segala macam. Lalu terakhir ada amanat. Amanat cukup banyak. Yang pertama ada cinta itu harus diungkapkan dengan keberanian. Atau yang kedua, cinta yang sejati itu penuh tanggung jawab. Atau yang ketiga, cinta itu bentuk kesetaraan, bukan dominasi kepemilikan atau penaklukan. Nah, dalam puisi ini itu cukup banyak kontroversial kalau melihat dari zaman sekarang. Tapi melihat dari konteks budaya di mana puisi ini diciptakan, di mana budayanya itu masih kuat patriarki, maka hal ini sah-sah aja. Namun jika dilihat di zaman sekarang, kata-kata seperti angin mendesa atau kau adalah putri duyung tawananku itu bisa diartikan sebagai mengobjektifikasi perempuan.